Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Istina Divani dengan NIM 2210802059 akan menjelaskan terkait metode dan strategi berpikir kreatif. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu creative thinking dan apa itu incubation thinking. Yang pertama, creative thinking. Creative thinking dapat dianggap sebagai kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, mendengarkan ide-ide yang datang dari dunia luar dan ide-ide yang datang dari dalam atau dunia bawah sadar. Kreativitas didefinisikan sebagai pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu seseorang dalam bentuk terpadu, dalam persekutuan dengan dirinya sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Istilah kreativitas digunakan untuk merujuk pada kemampuan individu yang bergantung pada keunikannya untuk menghasilkan ide-ide baru dan wawasan segar yang berharga bagi individu tersebut. Orang lain mungkin telah memikirkan ide tersebut tidak berharga, namun orang tetap kreatif jika mereka menemukannya sendiri dan memenuhi salah satu kebutuhan atau keinginan mereka. Ide kreatif. Tolak ukur yang paling sering digunakan untuk menentukan kreativitas seseorang adalah nilai gagasan kreatifnya. Contohnya, seorang pegawai bagian California memenangkan penghargaan prestasi sebesar $5.500 untuk ide kreatif yang menghemat biaya negara sebesar $110.000. Ide kreatifnya yaitu bagaimana mengubah rambu reflektif yang digunakan di zona konstruksi jalan raya bertuliskan "Man Walking" dan detour ahead dari kuning menjadi orange untuk mematuhi peraturan federal yang baru. Negara bagian telah memutuskan bahwa mereka harus membuang rambu kuning dan membeli yang baru karena lembaran aluminium yang memantulkan cahaya tidak dapat dicat. Kontribusi kreatif pegawai tersebut adalah mengembangkan cara untuk mengecat rambu kuning dengan pasta merah tembus pandang yang membuatnya tampak orange. Kemudian ada alasan berpikir kreatif. Yang pertama adalah mengembangkan solusi kreatif. Dalam bisnis, masalah yang muncul dapat sangat rumit dan membutuhkan pemecahan masalah yang inovatif. Dengan berpikir kreatif, seseorang dapat menciptakan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, sehingga memungkinkan perusahaan bisa mengatasi masalah dan mencapai tujuannya dengan cara baru, artinya peluang baru untuk lebih baik. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dalam dunia yang terus berubah, adaptasi menjadi kunci sukses. Orang yang mampu berpikir kreatif cenderung lebih fleksibel dan dapat menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, ada menghasilkan ide baru. Hal ini karena berpikir kreatif juga membantu menghasilkan ide baru. Ini adalah definisi inti dari berpikir kreatif. Dalam bisnis, ide-ide baru sangat penting untuk inovasi dan kemajuan. Ini adalah seseorang yang berpikir kreatif cenderung memiliki ide-ide yang tidak biasa dan inovatif, yang dapat menghasilkan dan membantu perusahaan mencapai tujuan dan menghasilkan produk atau layanan baru. Yang keempat, ada meningkatkan kepuasan kinerja. Ketika seseorang diberikan kesempatan untuk berpikir kreatif, mereka lebih berharga dan dihargai di tempat kerja. Selain itu, menciptakan solusi kreatif dan ide baru dapat memberikan kepuasan pribadi dan profesional. Topik yang kedua, ada incubation thinking atau the 3 B's. Pikiran sadar bagaikan puncak gunung es. Pikiran sadar merupakan bagian yang dapat diambil dan hanya mewakili sebagian kecil dari luasnya pikiran. Pikiran bawah sadar yang tersembunyi di balik permukaan air dalam ingatan kita. Puncak gunung es yang terlihat di permukaan air hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung es yang ada di bawah air. Begitu juga dengan pikiran kita. Pikiran bawah sadar kita menyimpan banyak ide dan pemikiran yang tidak selalu kita sadari, tetapi ini membantu kita berpikir dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya, Fred percaya bahwa setiap ide berawal dari alam bawah sadar. Ide tersebut menjadi sadar sesuai dengan tingkat penolakan yang dihadapi oleh sensor atau penyaring mental. Jika ide tersebut dianggap sebagai dapat diterima dan aman oleh sensor, ide tersebut menjadi sadar. Archimedes tidak mendapatkan ilham eurekanya begitu saja. Ia telah bekerja keras untuk memahami masalah yang dihadapinya. Seperti yang dikatakan Pasteur, kebetulan hanya membawa orang yang sudah siap.
Jadi, meskipun ilhamnya muncul secara kebetulan, itu sebenarnya terjadi setelah ia banyak memikirkan masalah tersebut. Pikiran bawah sadarnya membantu menemukan solusi karena ia telah sangat fokus pada masalah tersebut. Ketika ia tenang dan rileks, ide-ide itu muncul ke permukaan dalam pikirannya. Untuk memperoleh manfaat maksimal dari alam bawah sadar, sebagai bantuan untuk memecahkan masalah secara sadar, kita perlu memfokuskan perhatian dan energi kita pada masalah atau tujuan tertentu yang penting bagi kita. Kemudian, kita harus mendefinisikan masalah dengan hati-hati dan mencoba memecahkannya secara sadar untuk membantu melibatkan pikiran bawah sadar kita. Mengerjakan satu masalah besar setiap hari dapat membantu kita fokus dan melibatkan pikiran bawah sadar. Banyak orang melakukannya dengan cara menulis masalah mereka yang dihadapi beberapa kali setiap pagi. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan pikiran bawah sadar mereka untuk menemukan solusi. Ada pun contoh-contoh incubation thinking. Yang pertama, penyair Amy Noel mengungkapkan bahwa sebuah ide akan muncul dalam benaknya tanpa alasan yang jelas. Misalnya, ia pernah berpikir bahwa kuda akan menjadi subjek yang bagus untuk sebuah puisi. Setelah pemikiran awal ini, ia tidak lagi memikirkan hal itu secara sadar. Namun yang sebenarnya telah ia lakukan adalah menjatuhkan subjeknya ke alam bawah sadar. Seperti seseorang menjatuhkan surat ke kotak surat, 6 bulan kemudian kata-kata puisi itu mulai muncul di benaknya. Puisi itu menggunakan kosakata pribadinya, yaitu ada di sana. Kemudian ada contoh yang kedua, ketika Walt Disney mengalami kesulitan tidur, itu memunculkan ide-ide baru. Kemudian dia biasanya tiba di kantor di pagi hari dengan lebih banyak ide daripada yang biasa dia digunakan oleh siapapun. Ahli matematika Henry Poincare menyatakan bahwa alam bawah sadar memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan matematika. Albert Einstein juga mendapatkan banyak ide terbaiknya di pagi hari saat sedang bersyukur. Kemudian ini ada contoh yang lain. Selanjutnya, setelah Anda menghadapi masalah dan melibatkan pikiran penting untuk memberi waktu untuk inkubasi, tenangkan pikiran Anda dan kurangi aktivitas seperti berpikir berlebihan, menghitung, khawatir, terlalu menilai, mencoba, berharap, dan mengendalikan. Ambil waktu untuk istirahat, bersantai, atau tidur. Alihkan pikiran Anda ke hal-hal lain dengan cara jogging, mandi, atau berkendara. Lakukan apapun yang membuat Anda merasa rileks. Orang yang berada dalam keadaan rileks mungkin akan mendapatkan wawasan mendadak atau momen eureka jika sebelumnya mereka sudah cukup melibatkan pikiran sadar mereka. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.